Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di rumah. Dari tempat ini kami akan mengajak Bapak Ibu Saudara beribadah di rumah kita masing-masing. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara, kita nikmati hadirat Tuhan. Kita memuji menyembah Allah kita yang hidup, Allah yang setia. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Amin, amin. Tiada pernah ku ragukan
sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Amin, amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan sorai-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan buat kemurahan Tuhan yang ajaib bagi kami. Kami umat-Mu boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biar kuasa-Mu bekerja menjamah kami, menjamah umat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan segala kutuk, segala musuh yang ada di depan kita. Segala virus, kuman, bakteri Tuhan sudah dikalahkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang penting kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang penting kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau
Hagios Family, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saya hidup, saya sehat, saya kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita serahkan namanya, Yesus Kristus, yang ada di atas segala raja. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan.
selamanya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang maha besar bagi kami. Engkau lebih besar dari segala sesuatunya. Dan kami percaya Engkau Allah El Shaddai yang menjaga kami, yang memelihara kami. Sebab itu Tuhan, kami tidak takut, kami tidak cemas, kami tidak bimbang. Sebab Allah yang kami sembah, Allah Immanuel, Allah El Shaddai. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari jemaat Tuhan kita nyanyikan pujian ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur kalau kami masih ada sampai hari ini. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, Roh Kudus, tolonglah kami, terjemahkan firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi makanan rohani bagi jiwa setiap pribadi umat Tuhan, supaya kami boleh tetap setia, mengiring, melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Roh Kudus berkaryalah, mengurapi hamba Tuhan, mengurapi jemaat Tuhan, mengurapi umat-Mu, mengurapi setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu hari-hari ini masih dalam situasi dan suasana yang mencekam dan menakutkan karena adanya virus corona yang sedang melanda seluruh dunia. Tetapi janganlah kita takut, kita masih punya harapan karena kita punya Tuhan Yesus Kristus dalam hidup ini. Saudara-saudara umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita menggantungkan hidup kita kepada kekuatan diri kita sendiri, sebab semuanya akan sia-sia. Janganlah juga kita mengandalkan kekuatan manusia, baik itu profesor, doktor, atau siapapun, sebab mereka juga akan pergi, mereka juga akan meninggal dan meninggalkan kita semua. Jangan kita juga berharap pada kekuatan uang kita, karena uang kita akan seperti Raja Wali yang terbang ke angkasa dan hilang lenyap. Tapi berharaplah, peganglah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan tetap sama dan tak berubah sampai selama-lamanya. Pagi hari ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Demikianlah firman Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah jangan takut. Jangan takut. Kita punya alasan mengapa kita tidak perlu takut. Sebab firman Tuhan yang mengatakannya. Ada 3 alasan yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini. Mengapa kita tidak perlu takut menghadapi virus corona ataupun situasi yang mencekam dan menakutkan ini. Alasan yang pertama, karena Tuhan telah berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir. Karena kita punya Tuhan yang awal dan yang akhir, the Alpha and the Omega. Allah yang maha tahu, Allah yang mengetahui segala apa yang terjadi di dalam dunia ini. Segala peristiwa yang ada di bumi ini tidak ada yang luput daripada pengawasan Tuhan. Semuanya ada dalam pengetahuan Tuhan. Tuhan berkata, jangan takut sebab aku adalah from eternity unto eternity. Dari kekekalan sampai kekekalan. Tuhan adalah tahu segala yang terjadi saat ini, yang sedang menimpa kehidupan setiap umat manusia. Tuhan tahu apa yang menjadi jeritan hatimu, apa yang menjadi kesusahan hatimu, apa yang menjadi tangisan hatimu. Ketika umat Israel ada di dalam perbudakan di tanah Mesir, mereka mengalami kesengsaraan, penderitaan. Mereka berteriak pada Tuhan. Dan Tuhan berkata, di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 7, Tuhan berkata, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir.
Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Tuhan tahu segala kesusahan hati daripada setiap saudara. Ketika saudara dalam keadaan yang tidak punya uang, Tuhan juga tahu. Ketika saudara dalam keadaan yang jobless, kena PHK, Tuhan juga tahu. Ketika saudara dikhianati oleh orang, Tuhan juga tahu. Bahkan ketika kita saat ini sedang menghadapi rasa cemas, takut, khawatir karena adanya virus corona, Tuhan juga tahu. Tuhan mengerti apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan setiap umat manusia saat ini. Apa artinya ketika Tuhan mengerti? Apa artinya ketika Tuhan tahu? Itu berarti bahwa Tuhan peduli. Ada sebuah nyanyian yang berkata Allah mengerti dan Allah peduli. Ketika Dia tahu, Dia bersimpati dengan kita. Dia mengetahui segala peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini. Tuhan tahu sebelum atau ketika atau setelah peristiwa malapetaka virus corona ini sedang saat ini terjadi. Dia bisa dan ikut merasakan di dalam penderitaan setiap saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang Maha Tahu seolah-olah mengatakan pada kita bahwa di setiap tempat ada CCTV-nya Tuhan. Di mana-mana ada CCTV-nya Tuhan. Dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan setiap manusia. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang matanya tertuju dan memperhatikan kehidupan umatnya. Kalau saudara pergi ke Australia, di Australia ada suatu tempat untuk pengguntingan bulu domba. Dan pada waktu musim pengguntingan bulu domba, yaitu ada sebuah rombongan yang diantar ke sana, lalu guide-nya mengajak mereka melihat bagaimana cara mereka menggunting bulu domba. Dan saudaraku, di tengah-tengah kerumunan kambing domba yang begitu banyak, guide ini mengambil seekor anak domba dari kandangnya, lalu ditaruh di tengah-tengah di kerumunan domba-domba yang akan digunting bulunya. Terdengar suara teriakan dari para penggunting bulu domba. Terdengar juga embian daripada domba-domba yang akan digunting bulunya. Saudaraku, suaranya sangat membisingkan dan membingungkan dan memekakan. Dan anak domba ini yang ditaruh di tengah di situ, dia diam sejenak. Lalu dia berteriak, mengembik dengan suara keras. Dari ujung yang sebelah lain, induknya menyaut akan embian dari anak domba ini. Lalu anak domba itu menghampiri induknya, dan induk domba ini juga menghampiri anak tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tahu segala teriakan hati saudara, jeritan hati saudara. Ketika saudara merasa takut, cemas, bimbang, gelisah, dan saudara berteriak kepada Tuhan dalam ketakutan saudara, Tuhan mendengar. Dia tidak pernah salah. Bahkan nama saudara, Tuhan tahu. Tempat saudara lahir pun Tuhan tahu. Saudara bisa membaca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-87 ayat yang ke-6. Ditulis demikian, Mazmur 87 ayat 6. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Samuel dilahirkan di Jogja. Pak Budi dilahirkan di Wonosari. Tuhan tahu sedetil itu. Bahkan nama kita pun Tuhan tahu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Mungkin suami saudara, istri saudara, bos saudara, gembala saudara, tidak mengetahui segala kegelisahan dan ketakutan saudara. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu segala jeritan, tangisan hati saudara. Sebab itu jangan takut, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Yang kedua, alasan mengapa kita tidak perlu takut. Karena di dalam Alkitab ditulis dalam ayat ini, yaitu dia berkata, Akulah Tuhan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Ayat ini berkata bahwa Tuhan itu hidup. Jangan kamu takut sebab aku adalah Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan itu hidup, Dia adalah Tuhan yang maha hadir. He is the God, omnipresent God. Tuhan yang hadir di mana-mana. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang mati, ada di dalam kuburan, maka Dia tidak bisa hadir ketika kita sedang mengalami persoalan, rasa takut, kecemasan. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Tuhan yang hidup dan Tuhan yang hadir dalam setiap kehidupan kita. Saint Augustine mengatakan, God is everywhere. Tuhan ada di mana-mana. Allah hadir di setiap tempat untuk menemani saudara. Tuhan hadir secara bersama-sama. Tuhan hadir di Yogyakarta. Tuhan juga hadir di Wonosari. Tuhan juga hadir di Amerika. Tuhan juga hadir di Jakarta. Di mana-mana secara bersama-sama. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir. God is omnipresent. Dia hadir di segala tempat. Dan itu memberikan dua arti yang penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, sebagai peringatan. Karena Tuhan maha hadir, Tuhan ingatkan jangan kita sembunyikan dosa. Sebab setiap dosa, dimanapun kita sembunyikan, pasti akan dibongkar oleh Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan maha hadir. Hal yang penting yang kedua adalah sebagai penghiburan bagi kita. Karena kita tahu Tuhan hadir. Tuhan menemani kita. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Alkitab mengatakan di dalam Ulangan pasal 4 ayat yang ke-7. Bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan, Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya. Umat Tuhan, jemaat, kita punya Tuhan yang maha hadir. Yang dekat dengan kita. Ketika kita menghadapi situasi yang genting, yang gawat, yang darurat, yang menakutkan. Kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau Tuhan besertaku. Engkau Tuhan yang menemani aku. Berjalan bersama dengan aku. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Parakletos, yaitu seorang pribadi yang akan berjalan menemani kita di sepanjang jalan kita. Apapun yang saudara sedang hadapi saat ini, Tuhan adalah hadir. Tuhan bersama dengan saudara. Tuhan menggandeng saudara. Tuhan melingkupi saudara. Tuhan menemani saudara. Melewati masa-masa yang sulit. Masa-masa yang mencemaskan dan menakutkan ini. Sebab itu janganlah takut umat Tuhan dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu hari ada seorang anak
masuk di ruang operasi dan dia akan menjalani operasi mata. Dan papanya diizinkan untuk masuk ke dalam ruang operasi tersebut. Anak tersebut yaitu gelisah, badannya itu menggigil, gemetar, ketakutan. Lalu dia berkata kepada papanya, "Pak, pegang tanganku, Pak. Papa, jangan tinggalkan aku ya." Lalu papanya memegang tangan anak itu. Dan ketika papa itu memegang tangan anak itu, gelisah anak ini menjadi reda. Dan tubuhnya yang menggigil, gemetar, ketakutan, lama-lama menyusut dan berkurang. Dan kemudian anak itu berkata pada dokternya, "Dok, silakan engkau mengoperasi aku." Anak ini merasa tenang. Anak ini tidak takut. Sebab dia ada bapaknya yang menemani menjalani operasinya. Jemaat umat Tuhan Hagias Family yang dikasih Tuhan. Saat-saat seperti ini mungkin hatimu cemas, hatimu gelisah, hatimu takut. Tapi firman Tuhan berkata, jangan takut, aku Tuhan yang hadir, maha hadir di setiap waktu, dimanapun engkau berada. Alasan yang ketiga yang mengapa Tuhan berkata supaya kita jangan takut. Sebab Alkitab berkata di dalam Wahyu pasal 1 ayat 18 ini, bahwa aku adalah yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Artinya adalah Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa. Dia adalah the God, the omnipotent God. Tuhan yang maha kuasa. Kerajaan maut, pintu maut, alam maut ada dalam tangannya. Sebab itu kita tidak perlu takut akan suatu apapun. Ada seorang rabi Yahudi mengatakan bahwa ada 3 kunci yang menjadi miliknya Tuhan. Yang pertama adalah kunci untuk membuka langit. Saudaraku, langit bisa menurunkan hujan atau tidak menurunkan hujan. Itu adalah karena kekuasaan Tuhan. Kunci yang kedua adalah yaitu untuk membuka rahim seorang ibu atau wanita. Seseorang bisa lahir atau tidak lahir, itu tergantung daripada Tuhan. Karena Tuhan mempunyai otoritas. Dia mempunyai kunci untuk membuka rahim. Dan yang ketiga adalah kunci untuk membuka dan menutup alam maut. Yaitu kunci untuk membangkitkan orang dari kematian. Itulah yang Tuhan miliki. Yes, the God of the omnipotent. Tuhan yang maha kuasa. Dan Tuhan tidak hanya berkata aku Tuhan yang maha kuasa. Tapi dia membuktikan. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 6. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Di dalam Matius pasal 19 ayat 26. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin. Yeremia pasal 32 ayat 17 berkata demikian. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang telah menciptakan, menjadikan langit dan bumi. Dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tidak ada suatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus ada di bumi ini, dia buktikan bahwa dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia mengubah air menjadi anggur. Dia memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang lumpuh, yang buta, yang tuli. Tuhan sanggup menyembuhkan.
Bahkan orang-orang yang mati sekalipun Tuhan sanggup membangkitkan. Yaitu anak perempuan Yairus, pemuda Nain, maupun Lazarus. Tuhan bangkitkan. Dan itu membuktikan bahwa kita punya Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang jauh lebih besar dari segala penyakit kita. Dari segala virus corona yang sedang menghantui dan mencekam setiap orang saat ini. Jangan takut, Tuhanmu lebih besar. Tuhanku lebih besar dari segala virus-virus yang ada. Bahkan virus corona sekalipun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia bukan hanya Tuhan yang maha tahu. Dia bukan hanya tahu segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Dia bukan hanya Tuhan yang maha hadir, yang duduk bersama kita, bersimpati dengan kita, menemani kita. Tetapi dia adalah Tuhan yang maha kuasa, yang mampu melindungi kita, menjaga kita, dan menolong kita melalukan dari segala coronavirus, virus-virus corona yang mematikan tersebut. Satu hari saudaraku, ketika saya sedang bermimpi, saya bermimpi bahwa di sebuah pastori gereja, di rumah seorang hamba Tuhan. Ketika saya mimpi itu, saya ada di rumah pastori hamba Tuhan ini. Dan saya merasa tenang, tentram. Tapi ketika saya membuka pintu pastori, saya lihat di luar ada begitu banyak ular berbisa. Berjenis-jenis ular-ular berbisa. Saudaraku, ketika saya akan melangkah keluar, mereka siap untuk menggigit dan menyerang saya. Tetapi ketika saya ada di dalam rumah pastori, rumah pendeta ini, tidak ada satupun ular-ular berbisa itu yang sanggup menyerang atau menggigit saya. Saya aman di dalam rumah itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan, kita aman dan terlindungi dari segala virus yang berbisa, yang ganas, yang mematikan, termasuk virus corona 19 ini. Sebab itu pada pagi hari yang berbahagia dan sore yang berbahagia ini, mari kita terus memandang kepada Tuhan. Jangan melihat coronanya yang besar, tapi lihatlah Tuhan yang maha besar. Janganlah takut, sebab kita punya Tuhan yang maha tahu. Yang tahu segala persoalan, segala sakit penyakit, segala virus yang menghantui ini. Yang maha hadir, yang menemani kita, yang berjalan bersama kita, dan yang maha kuasa, yang sanggup melindungi dan melalukan kita dari segala bahaya maut oleh karena coronavirus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan tolong jemaat Tuhan, supaya mereka tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas dalam menghadapi situasi virus corona 19 ini ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha hadir, dan Tuhan yang maha kuasa untuk menolong setiap pribadi jemaat umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, tentramkan hati kami, tinggalkan shalom-Mu di hati setiap umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat dan anugerah di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera, kasih setia, kebajikan, kemurahan, perlindungan Tuhan melimpah-limpah dalam setiap rumah tangga Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin.